Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Konten pertama 2024 di Football United. Sebelumnya gue ingin ucapkan terima kasih banyak atas segala dukungan, supportnya, komennya, likesnya, segala macamnya dari Sobat Football United untuk channel Football United yang selalu ringan amatiran ala gua. Ya, semoga di tahun 2024 ini channel ini bisa semakin berkembang. Oleh karena itu gue butuh support dari Sobat Football United. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang suka video ini bisa likes. Dan tentu saja semoga tahun 2024 juga semakin bagus ya untuk Manchester United. Ya, kalau ini kita lihat dulu. Oke, ada sebuah artikel dari Laurie Whitwell di The Athletic yang menulis ya, dia tulis kalau Sir Dave Braithwaite dari Ineos ini telah memulai pekerjaannya di Manchester United setelah investasi minoritas dari Ineos masuk ke klub. Sir Dave Braithwaite telah datang di Carrington di hari resmi pertamanya di Manchester United ya, setelah kesepakatan investasi minoritas dari Ineos. Mantan performer director dari British Cycling ini akan menjadi bagian dari board Manchester United ketika Sir Jim Ratcliffe 25% kepemilikannya disetujui oleh Premier League. Sekarang tentu saja sedang diproses. Sir Dave Braithwaite ini telah menghabiskan hari pertamanya dengan menemui staff dan juga melakukan tour di training ground Manchester United, lapangan latihan Manchester United ya, ditemani oleh Football Director John Murtough dan juga interim CEO Patrick Stewart. Ya, ini tentu saja dilihat sebagai pembukaan yang ringan, tapi dilihat juga bagaimana Braithwaite ini juga ingin untuk mengevaluasi area untuk perkembangan dan dia akan melaporkan kembali ke Sir Jim Ratcliffe. Sumber mengatakan kalau Ineos saat ini ya posisinya itu adalah untuk mendengar, melihat, dan belajar. Sekali lagi, melihat, mendengar, dan belajar. Dan menurut gue ini sangat masuk akal sekali. Tidak mungkin ya Ineos itu melakukan, atau menurut gue justru sangat tidak tepat kalau dia hanya melakukan keputusan langsung berdasarkan pengamatan dari luar, apalagi kalau hanya mengandalkan suara-suara dari sosial media, dari media. Menurut gue itu bukan langkah yang bijak, langkah yang tepat, bukan langkah yang cerdas bahkan. Tapi memang saat ini apa yang harus mereka lakukan, dan gue sepakat, yaitu adalah melihat, mendengar, dan juga belajar. Braithwaite ini menghadiri pertandingan Manchester United ketika menang menghadapi Aston Villa dan juga ketika kalah menghadapi Nottingham Forest. Tapi hari ini untuk pertama kali dia telah berada di Carrington setelah ya proses yang cukup lama dari Ineos untuk bisa masuk ke Manchester United. Braithwaite ini juga diharapkan akan berbicara dengan manajer Erik ten Hag dan juga coaching ya, artinya pelatih-pelatih, recruitment staff dan juga recruitment staff dari Manchester United, walaupun pertemuan secara formal akan dilakukan juga setelahnya. Jadi akan bertemu, mungkin pertemuan informal, tapi tentu saja dengan momentum-momentum seperti ini tidak mungkin hanya akan perkenalan secara ringan-ringan saja ya, tapi pasti juga langsung akan sudah disinggung. Menurut gue, asumsi gue demikian sih, walaupun akan ada pertemuan formal juga setelahnya. Erik ten Hag ini berharap kalau cedera dan juga absen dan juga pemain yang sakit, yang beberapa pemain yang menderitanya ya, dan juga membuat Rasmus Højlund tidak bisa bermain menghadapi Nottingham Forest, ini akan semakin berkurang dengan jalannya waktu untuk jadwal-jadwal selanjutnya dari Manchester United. Walaupun persetujuan dari Premier League prosesnya ini akan memakan antara 6 sampai 8 pekan,
dokumentasi dari kesepakatan ini telah memperlihatkan kalau Manchester United saat ini harus melakukan konsultasi dengan Ineos di segala macam urusan football operasional di dalam proses handover dengan Braithwaite, Ineos Director of Sport, dan juga beberapa tokoh kunci yang akan masuk di struktur klub yang baru. Sir Jim Ratcliffe belum menghadiri pertandingan, tapi dia juga telah memberitahu kepada supporter ya, dan meminta waktu dan juga kesabaran, seperti di mana dia telah melakukan penawaran ke Manchester United yang akhirnya dia berhasil untuk masuk ya. Jadi tidak ada proses yang akan cepat menurut gua ya. Jadi Sir Jim Ratcliffe dengan Ineosnya menurut gua juga dengan apa yang tadi ditulis bahwasanya dia meminta waktu dan juga kesabaran, artinya memang dia akan melakukan proses yang mungkin ada setahap demi setahap, ada beberapa rencana juga, ada beberapa perhitungan ya, rencana dan lain-lain yang akan memakan waktu juga. Di sebuah surat yang dikeluarkan oleh Manchester United ya, supporter Manchester United Trust Mas, Sir Jim Ratcliffe mengatakan, saya percaya kita bisa membawa kesuksesan di bidang olahraga di atas lapangan dan juga untuk membawa sukses di bidang komersial yang klub telah nikmati. Ini akan membutuhkan waktu dan juga kesabaran dan juga level tertinggi dari manajemen yang profesional. Tentu saja kalian ini merupakan sangat ambisius untuk Manchester United dan kita pun juga demikian. Tidak ada garansi di olahraga. Perubahan tentu saja akan memakan waktu, tapi kita berada di sana untuk waktu yang lama dan secara bersama kita ingin membantu membawa Manchester United kembali kemana mereka seharusnya, di posisi atas di Inggris, Eropa, dan juga sepak bola dunia. Saya mengambil tanggung jawab tersebut dengan sangat serius. Setelah kekalahan 2-1 menghadapi Nottingham Forest, Manchester United sekarang berada di posisi ke-7 di papan klasemen. Erik ten Hag tentu saja ini memperoleh banyak kritik karena pasukannya sangat inkonsisten dari performa musim ini, tapi dia tetap bersikeras kalau dia adalah sosok yang tepat untuk memimpin Manchester United ke depan. Erik ten Hag mengatakan, Ineos tahu saya dan mereka tahu kalau saya memiliki sebuah skuad yang ketika tersedia ya, skuad tersebut hasil akan berada di sana. Kita telah kita telah mengalami perkembangan menghadapi tim-tim teratas di mana kita bisa head to head, artinya ya dalam posisi yang nyaris seimbang. Saya yakin ya kalau kita ini memiliki kepercayaan yang kuat, kita bisa mendapatkan progres yang lebih baik lagi serta konsistensi di dalam tim ini. Ini merupakan bagian dari sebuah project. Kita overperform ya, atau kita melebihi target tahun lalu, dan tahun ini sejauh ini kita di bawah target. Kita harus berkembang lagi, kita harus naik ke atas, dan saya harus memimpin proses tersebut ya. Itu tadi artikel dari The Athletic yang kalau gua simpulkan, Ineos sudah memulai pekerjaannya. Sir Dave Braithwaite sudah terlihat di 2 pertandingan Manchester United, dan tentu saja di situ dia mengamati ya dari tribun, dan ternyata dia juga sudah datang ke Carrington. Dan ini seperti yang gue perkirakan, kalau memang Ineos ini akan melakukan pertemuan dengan berbagai pihak. Mereka akan menggali informasi, mereka akan mendengar, mereka akan melihat, dan mereka akan mempelajari dan juga menganalisa. Setelahnya mereka akan membuat keputusan tentang apa-apa saja yang harus diganti, apa-apa saja yang harus mungkin ditambah, apa-apa saja yang harus diperbaiki, apa-apa saja yang harus disupport di Manchester United. Mungkin banyak juga fans Manchester United yang sekali lagi berpikir, oke, Erik ten Hag bagaimana nasibnya ke depan. Menurut gue yang paling penting dalam menentukan nasib dari Erik ten Hag ke depannya dari sisi Ineos tentu saja adalah ya dari analisa yang mereka lakukan. Dan analisa ini gue harapkan tidak hanya
terkait dengan performa yang terlihat di atas lapangan yang banyak fans Manchester United lihat. Menurut gua harus lebih komprehensif. Mereka memiliki akses, mereka memiliki instrumen, mereka memiliki tools, mereka memiliki banyak view ya, artinya pemandangan dan juga hal-hal lain yang fans-fans ini tidak punya akses untuk itu. Dan oleh karena itu gue harapkan Ineos bisa melihat lebih luas lagi, lebih dalam lagi tentang situasi di Manchester United, apa-apa saja problemanya. Karena sekali lagi, kalau hanya katakanlah Ineos mengganti manajer berdasarkan performa di atas lapangan saja, menurut gue ya ini terlalu cetek sih, terlalu rendah banget. Harus komprehensif. Dan kalau memang setelah dilihat secara menyeluruh itu, oke, ada langkah-langkah, ada proses-proses, ada tahap-tahap yang harus dirubah, ada mungkin tujuan juga yang harus digeser, cara mencapainya juga mungkin agak sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Dan ini bermuara dengan mengganti manajer. Menurut gua hal tersebut tentu saja bisa lebih diterima bagi gua secara ringan amatiran. Dan di sisi lain juga bisa jadi apa yang akan dilakukan oleh Ineos justru memperkuat manajer saat ini, artinya komponen tim kepelatihan Manchester United saat ini dengan justru memberikan support yang tidak didapat sebelumnya. Bisa jadi ada posisi-posisi baru yang akan dihadirkan atau bahkan orang-orang baru di luar struktur kepelatihan ya, artinya di manajemen seperti kayak direktur, sporting director mungkin, ataupun juga pihak-pihak lain yang bisa membantu kinerja dari Manchester United. Mungkin mengganti medical staff itu juga bisa, atau mungkin memberikan semacam kayak ya hal-hal baru di Carrington ya, supporting system atau supporting equipment, apapun itulah yang bisa membantu kesulitan dari Erik ten Hag terutama untuk musim ini di Manchester United. Kenapa? Karena ada kontradiksi yang sangat jauh dibandingkan dengan Manchester United musim lalu. Ada apa ini? Ini juga sangat menarik. Belum lagi kalau dilihat dari sisi rekrutmen. Banyak menurut gua persoalan terbesar Manchester United ini ada di sistem rekrutmen, prosesnya, dan mungkin juga orang-orang yang terlibat di kegiatan rekrutmen itu sendiri yang menurut gua ya ini juga harus dievaluasi secara besar-besaran oleh Ineos. Apakah mengganti ataukah kembali lagi ya diberikan support posisi baru, orang baru di sana, sehingga kegiatan rekrutmen dari Manchester United dalam hal ini adalah mendatangkan pemain dan juga melepas pemain secara garis besar. Nanti ada tentu saja ada detail harganya, ada detail analisanya, ada banyak hal di sana. Ini bisa lebih bagus lagi karena gue lihat selama 10 tahun belakangan ini Manchester United nggak bagus. Garis besarnya seperti itu, tidak bagus dalam menghadirkan pemain. Sering sekali pemain yang dihadirkan ini hanya karena nama besarnya saja, karena rame di media, mungkin juga rame di hal yang mungkin sebenarnya tim itu tidak butuhkan. Dan ini menurut gue harus diperbaiki. Kurang lebih demikian pembahasan tadi. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.